Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusuma Jaya. Ya, tentunya masih ingat dengan channel ini. Ya, so pasti akan memberikan nuansa baru dalam pembahasan soal penilaian harian kelas 6 tema 1 subtema 1. Ini lanjutannya ya. Yang tadi itu bagian B, yang sekarang tadi bagian A, sekarang bagian B ya. Ya, kita kembali ke soal dengan soal pilihan ganda ya. Nah, coba perhatikan ya. Soal pilihan ganda. Nomor 1, sikap perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, di sini kita diajak memahami gambar ya. Gambar manakah yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila? Nah, di sini ada gambar orang apa ini? Nah, coba lihat gambar apa ini, perhatikan ya. Apa gambar apa di sini ya? Ya, itu gambar seseorang itu menabung ya, menabung dia di atas ini celengan kira-kira ya. Karena dulu kecil gambarnya ini dia menaruh uang di celengan ya. Ya, dia di sini mengambil uang kemudian taruh di sini ya. Kemudian bagian B ada gambarnya orang menjenguk orang sakit. Nah, teman-teman yang menjenguk orang sakit nih. Kemudian ini berdoa dia sebelum makan ya. Nah, yang D ini gambar sedang bernari dia bersatu dalam sebuah tarian ya, agar kompak ya. Nah, di sini sikap perilaku yang dengan sila kedua Pancasila apa? Nah, sila kedua masih ingat apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adanya sikap kemanusiaan dan saling menghormati dan menghargai seseorang dan orang lain, tentunya kita merasa seperti apa itu semboyan proklamasi ya, kamu adalah aku adalah kamu ya. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jika teman sakit, kita merasa sakit sehingga kita menjenguknya. Nah, B lah jawaban yang tepat ya. Kalau ini sila kelima, kalau menabung. Kalau ini berdoa, maka sila pertama. Ini sila ketiga bersatu, dia membentuk suatu kekompakan dalam menari ya. Nah, disinilah namanya nuansa baru ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Rukun terhadap orang berbeda agama sesuai dengan sila di titik Pancasila. Nah, kalau udah rukun dan menyinggung dengan agama, dan kita rukun dalam beragama, tentunya mengacu ke sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi rukun ya. Jadi kita tidak membedakan agama, kita bebas beribadah sesuai dengan agama kita ya, dan kita tidak memasukkan agama kepada orang lain, dan kita tidak menyinggung perasaan agama orang lain ya. Ya, jadi itu sila pertama ya. Kemudian sila kemudian soal ketiga ya, bukan sila ketiga ya. Perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita lagi diajak mengkaji pernyataan ini. Perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, manakah pernyataan yang betul sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, ini nilai kemanusiaan beradab merupakan sila kedua. Apakah melaksanakan ajaran agama yang dianut? Nah, ini termasuk sila pertama dia. Nah, menghormati orang yang ya pasti orang yang lebih tua lah. Untuk nilai sila kemanusiaan dan beradab itu kita menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Kalau bekerja sama melakukan penghijauan, tentunya persatuan ya, karena mengikuti kita musyawarah sila keempat ya. Kemudian soal keempat, berikut yang bukan termasuk ciri-ciri kesimpulan teks laporan pengamatan yang baik. Nah, yang bukan, yang tadi soal yang pertama yang dulu ya Pak jelaskan. Yang ini sekarang bukan. Nah, ini kata kuncinya bukan. Berikut yang bukan. Nah, ini yang bukan berarti yang tidak ya. Yang bukan berarti yang tidak termasuk cirinya. Yang tadi yang video yang terdahulu Pak ada soal begini, tapi yang termasuk ciri kesimpulan ya. Nah, sekarang berikut yang bukan termasuk ciri-ciri kesimpulan teks laporan pengamatan yang baik adalah A, merupakan inti dari teks laporan. Ya, betul ya. Dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat teks laporan dengan kalimat sendiri. Ya, betul. Mulai dari hal umum ke hal yang khusus ya. Berisi pesan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, yang bukan
Ciri kesimpulan merupakan inti dari teks laporan, betul. Dibuat berdasarkan gagasan pokok informasi yang terdapat teks laporan dengan kalimat sendiri, betul. Dimulai dari hal umum ke hal khusus. Nah, ini yang tidak ya. Berisi pesan, jelas ada berisi pesan ya. Setiap kesimpulan pasti ada pesannya. Dimulai dari hal umum ke hal khusus, tidak. Nah, tidak dipaksakan ini ya. Jadi yang bukan ya, jadi dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus, bukan ciri kesimpulan teks laporan ya. Jadi istilahnya bukan ke umum ya, itu yang namanya kesimpulan pasti kita membahas atau merangkum, mempersempit penjelasan saja ya. Nah, coba kita kaji lagi ya, mungkin ada yang salah mungkin ya. Iya, betul ya. Jadi kalau kita amati lagi pernyataan option A, B, C, D yang cocok, yang bukan termasuk ciri kesimpulan teks laporan pengamatan adalah ya dimulai dari hal yang umum dan ke hal yang khusus. Ini tidak dipaksakan ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Jadi pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini sungai sehat dan bersih sudah jarang ditemui ya. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari industri pabrik. Kutipan laporan tersebut merupakan bagian laporan berupa. Nah, apa itu? Ya, itu pengamatan ya. Jadi pengamatan dan kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari ya. Sekarang ini sungai sehat, bersih jarang ditemui. Sungai sehat dan bersih hanya terdapat di desa yang jauh dari industri pabrik. Nah, manakah yang cocok kutipan laporan tersebut? Nah, mana coba lihat. Apa itu kesimpulan? Apa itu hasil pengamatan? Apakah hal yang diamati? Apakah waktu pengamatan? Nah, jadi ini merupakan kesimpulan. Karena kita sudah mengamati selama 10 hari dan memang sungai itu tidak sehat. Sungai yang sehat hanya ada di desa. Ya, itu ya, jadi kesimpulan. Kita lanjut soal nomor 6. Laporan hasil pengamatan harus memuat. Nah, jadi laporan apa saja yang harus ada dalam laporan hasil pengamatan? Hal yang diamati waktu pengamatan, orang yang mengamati, kesimpulan. Kemudian B, hal yang diamati waktu pengamatan hasil pengamatan, kesimpulan. C, hal yang diamati waktu pengamatan hasil pengamatan, orang yang mengamati. D, hal yang diamati orang yang mengamati hasil pengamatan, kesimpulan. Nah, manakah pernyataan yang cocok dalam laporan hasil pengamatan merupakan? Nah, jadi dalam laporan hasil pengamatan apa saja yang ada? Nah, silakan cek apa A, apa B, apa C, apa D yang cocok. Setelah dikaji ya, jadi yang mendekati itu, jadi dalam sebuah laporan hasil pengamatan harus ada hal yang diamati, waktu pengamatan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Nah, tidak ada orang yang mengamati, itu tidak penting ya. Yang penting laporannya ada. Ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Pada proses perkembangbiakan generatif, embrio mendapat makanan dari pada proses perkembangbiakan generatif, di perkembangbiakan kawin, embrio dapat makanan dari A. Sigot, B. Kembaga, C. Serbuk sari, D. Endosperma. Nah, apakah yang cocok? Dalam proses perkembangbiakan generatif, embrio mendapat makanan dari, nah, dari mana dia? Ya, dari namanya endosperma. Apakah itu endosperma? Endosperma merupakan cadangan makanan bagi calon individu baru ya. Jadi cadangan makanan ini namanya endosperma, cadangan makanan bagi individu baru. Pernah lihat telur? Nah, saat telur dirami, ya, telur yang pertama lahir kan terdiri dari putih, kuning, dan cairan ya. Nah, cairan itu kalau dia ada masuk ada individu baru, nah cairan tersebut makan makanan cadangannya ya. Dan seperti manusia, nah cadangan makanan untuk manusia bayi ya, bayi yang ada di perut ibu yang sedang hamil, tentunya dari plasenta dia ya. Kalau binatang ada dia namanya endosperma ya.
Kita lanjut ke soal berikut. Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut dengan bunga. Ya, bunga. Bunga apa lengkap? Apa tidak lengkap? Apa sempurna? Apa tidak sempurna? Ya, tentunya bunga yang lengkap tentunya ada bunga yang memiliki benang sari dan putik. Nah, sebagai alat kelamin untuk membentuk individu baru dia. Nah, kalau benang sari masuk ke kepala putik dan jatuh dan berkembang biak menjadi individu baru ya. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih. Nah, lagi nih keluar gambarnya nih. Ya, tentunya masih ingat. Nah, ini umbi akar namanya wortel, ini umbi lapis, ini jagung, umbi biji ya. Kemudian ini baru namanya geragih. 10. Berdasarkan letaknya, maka iklim dari negara Brunei Darussalam adalah berdasarkan letaknya, maka iklim dari negara Brunei Darussalam adalah karena dia berdempet ya, artinya menyatu dengan Pulau Kalimantan, dan Kalimantan termasuk dilalui garis khatulistiwa, berarti Brunei Darussalam merupakan negara tropis ya, negara panas, tropis ya. Jadi negara tropis dia. Jadi negara Brunei terletak 4 derajat lintang utara, 5 derajat lintang utara, sehingga dia beriklim tropis. Dia hampir kena dia pengaruh dari garis khatulistiwa ya. Kemudian ASEAN merupakan organisasi regional dibentuk di negara. Nah, di mana tempat bentuk negara ASEAN? Ada di Thailand. Nah, di Thailand ya. Nah, Thailand ini hampir sama dengan namanya Muang Thai. Ya, nama daerahnya Muang Thai ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Bahasa resmi negara Filipina lah. Nah, kalau bahasa Melayu merupakan bahasa ibu dari Malaysia ya. Khmer itu bahasa dari Myanmar ya. Kemudian Tagalog ya merupakan bahasa dari Filipina, bahasa asli Filipina ya, dan Tagalog. Kita lihat lanjut. Nah, di sini kita disodori sebuah gambar, ada gambar patung proklamasi ya, proklamator dari Pak Soekarno sama Muhammad Hatta ya. Nah, manakah yang merupakan patung non figuratif ya. Artinya tidak mencerminkan figur ya. Karena di sini kuncinya ya, yang merupakan patung non figuratif yang tidak mencerminkan figuratif, artinya figur seorang pemimpin. Coba lihat, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Nah ya, yang namanya figur berarti ada idola ya, tokoh yang dipakai patung. Kira-kira manakah yang cocok? Yang merupakan patung non figuratif. Ya, ini ya patung apa namanya ini ya, seperti tumbuh-tumbuhan ya, tidak figur ya. Nah, sini ada patung dari presiden kita yang pertama ya, Soekarno dan Hatta. Ini patung siapa ini kurang jelas gambarnya ya. Nah, ini patung kuda, figur seorang kuda ya, kan keras dia, keras, kencang, kuat ya. Ini sama dengan pemimpin kita, kuat juga ya dalam menanggulangi para penjajah sehingga kita bisa merdeka. Kemudian lanjut. Berikut ini termasuk bahan lunak membuat patung, kecuali manakah bahan yang tidak lunak? Nah, di sini disodorkan semua lunak, manakah yang tidak? Plastisine ya, dia bahannya lunak. Sabun lunak, tanah liat lunak. Namanya lunak apa? Lunak. Lembek dia ya, mudah dibentuk. Nah, kayu baru gak keras dia. Susah dibentuk, tapi kalau dipahat dan diukir bisa dia. Nah, kalau tanah liat bisa dipakai tangan, pakai gini membentuk ya. Sabun juga ya, yang keras kayu ya, soal nomor 15 ya. Patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, kaki disebut patung. Nah, patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan ataupun kaki disebut dengan apa namanya? Patung ya, patung torso. Pernah lihat patung torso? Nah, patung torso ini patung contoh dari apa itu? Patung gambar alat-alat pencernaan kita ya, ada lambung, ada
ada usus halus, usus 12 jari, anus dan sebagainya ya, kerongkongan. Nah itu termasuk patung torso dia, torso dari alat-alat pencernaan kita. Kemudian ada torso mata, ada torso hidung, ada banyak sekali ya. Kalau sekolah yang memang bagus ya, artinya mampu dia memelihara kedipannya ya, alat-alat labnya pasti punya torso dia ya. Dan torso pasti ada di setiap sekolah ya, torso yang Pak tadi sebut, torso alat pencernaan, torso tulang manusia ya. Ya. Itu contohnya. Kita lanjut ke soal uraian ya. Soal isian ya. Pancasila merupakan titik Republik Indonesia. Apakah Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar negara kita. Jadi Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia ya. Sedangkan Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia, namanya Garuda Pancasila ya. Kalau Pancasila saja namanya dasar negara kita ya. Kemudian nilai soal kedua, nilai sila kedua Pancasila itu mengakui persamaan titik dan sendiri sebagai warga negara. Nah, nilai kedua masih ingat, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita menjalankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita mengakui persamaan derajat dan persamaan hak sebagai warga negara ya. Jadi kita di mata negara sama ya. Ya. Persamaan hak dan kewajiban ya. Salah satu ciri-ciri kesimpulan yang baik dimulai dari hal apa? Kesimpulan yang baik berdasarkan gagasan pokok dan informasi. Jadi kesimpulan yang baik itu sesuai dengan gagasan pokok dan informasi pada teks ya. Itu ya. Kemudian lanjut, serbuk sari pada bunga merupakan sel kelamin ya, sel kelamin jantan. Kalau sel kelamin betina apa namanya? Putik ya, kepala putik. Kemudian cocor bebek berkembang biak secara vegetatif alami dengan apa? Cocor bebek itu, cocor bebek seperti daun ya. Kalau ditaruh dia akan tumbuh dia, karena dia merupakan memiliki kemampuan tunas adventif ya, tunas adventif ya, atau tunas daun. Nah, sebenarnya tunas adventif, tunas daun sama ya. Nah cocor bebek ini kalau di Bali namanya daun kayu urip. Ya, nah daun kayu urip kalau di Bali dipakai dia untuk menghilangkan panas tubuh ya. Jadi daun bebek itu diulek dia halus dia, kemudian ditempelkan dengan daun sebagai dasarnya, sebagai tempatnya, lalu tempel kemudian diikat. Mana yang panas seperti di perut atau di kepala ya. Tapi jarang juga digunakan sekarang karena sudah ada alat yang lebih canggih ya, thermorek gitu ya. Bukan iklan ini ya, tapi contoh saja. Ada yang pakai apanya, banyak itu sekarang alat-alat penurun panas ya. Selain thermorek ada apa itu lagi ya. Kemudian nomor 7, Sekretaris Jenderal ASEAN untuk periode tahun Januari 2018 sampai Desember 2002 berasal dari negara. Nah, di manakah sekjen ASEAN yang tahun 2018 sampai 2022? Yaitu terletak di negara Brunei Darussalam ya. Jadi sekjen ASEAN untuk periode Januari 2018 sampai Desember 2022 terletak di Brunei Darussalam dengan sekjennya adalah Lim Jok Hui namanya, Lim Jok Hui dari Brunei Darussalam ya. Ya, itu lanjut. Singapura adalah negara yang beriklim. Nah, Singapura hampir di sampingnya Sumatera ya. Dia garis lurus, dia di bawah garis khatulistiwa. Nah, termasuk beriklim apa ya? Iya, kalau udah kena garis khatulistiwa berarti dia beriklim tropis atau panas ya. Kemudian nomor 9, patung dibuat untuk apa guna patung? Yaitu dinikmati keindahannya ya. Patung yang berfungsi sebagai penghias bangunan, taman, yaitu namanya patung untuk penghias bangunan, namanya adalah patung dekorasi ya, patung dekorasi, dekor. Makanya
ada orang yang mau kawin, dia mencari pendekor. Aduh, artinya menata ulang ruang itu agar dia kelihatan indah dan menarik ya. Jadi patung yang berfungsi sebagai penghias bangunan dan taman namanya patung dekoratif, dekorasi ya. Nah, demikianlah pembahasan dari informasi ya, pembahasan informasi subtema 1 lanjutan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil intisarinya sehingga anak mengerti. Dengan belajar dari soal kita bisa menyimpan materi yang ada di buku tema 1 melalui bank soal ini ya. Bapak tutup dengan para sandi. Om Santi Santi Astungkara, semoga bisa dipahami, dimengerti dan bisa disimpan sebagai bahan referensi untuk menjawab soal berikutnya ya.